Dalam kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi kebun milik PT yang menggunakan varietas Sopindo. Nah, jadi kita sekarang sedang berada di areal blok sekitar yang usia tanam sekitar 3 tahun TM1, dan untuk yang ini sekitar usianya 18 tahun menggunakan varietas Sopindo juga. Jadi untuk keterangan dari PT ini, semua luas lahannya keseluruhannya menggunakan varietas Sopindo. Nah, kali ini kita akan melihat kondisi yang usia muda atau yang TM1. Kita akan melihat bahwasannya Sopindo Lame itu di milik perusahaan atau perkebunan PT, keadaannya itu berbeda jauh dengan milik masyarakat atau sama. Nah, jadi kalau kita lihat untuk kondisinya memang sangat berbeda dengan masyarakat, karena perawatan dari PT itu mungkin memang sangat bagus, tercukupi semua kebutuhannya, nutrisinya, pemupukannya, sedangkan masyarakat mungkin hanya sekedar semampunya. Jadi kalau di PT ini kondisi batang dengan usia 3 tahun sudah terbilang sangat besar. Namun yaitu dengan ciri khas Sopindo Lame, dia memiliki bobot yang masih ringan. Mungkin ini berkisar 3 kilo TM1. Nah, ini sepertinya baru dilakukan pemupukan borat atau boron. Nih, sepertinya baru kemarin ini dilakukan pemupukan boron dengan kondisi buah seperti ini. Nah, seperti ini dia. Jadi milik PT juga dia mengalami busuk. Nah, bawahnya ini masih mentah, masih hijau, hitam. Nah, atasnya sudah membrondol dan membusuk. Jadi itu adalah ciri khas dari Sopindo Lame. Mungkin ada brondolan yang tertinggal, seperti ini dia, brondolan sisa panen menghitam, membusuk. Jadi itu adalah kekurangan dari Sopindo Lame untuk di TM1 dan TM2. Nah, ini dia, baru dilakukan pemupukan boron atau borat. Tapi untuk kondisi buah, jumlah buah sangat banyak, mutar melingkar, dan ini menyeluruh. Semua batang memiliki buah yang sangat banyak dan full di usia TM1, perkebunan milik PT dengan varietas Sopindo Lame. Ukuran batang yang sangat super nih. Namun BCR masih kalah. BCR kalah, namun jumlah tandan sangat menang. Tuh pupuk borat. Jadi kalau kita menanam varietas Sopindo Lame ini, tidak usah takut tidak adanya buah. Sudah pasti, sudah bisa dipastikan untuk varietas Sopindo Lame ini selalu ada buah. Selalu ada buah, tidak ada ceritanya itu pohonnya kosong. Selalu ada buah dan melingkar, jumlahnya sangat banyak. Sopindo Lame. Ini usia TM1, 3 tahun lebih mungkin. Karena ini belum lama untuk melakukan pemanenan. Jadi ini dilakukan pemanenan waktu dia segini buahnya. Nih, baru ke atas. Nah, ke bawah itu masih di kastrasi waktu itu. Mungkin baru 2 spiral ini. 2 atau 3 spiral pusingan panennya. Baru dilakukan pemanenannya. Nah, ini dia. Semua merata. Sopindo Lame milik PT. Jumlah tandan yang sangat banyak. Nah, sepertinya kalau ini sudah ada 4 kilo nih BJR beratnya. Ini lumayan agak besar nih, padat juga. Jadi sepertinya untuk di blok ini dilakukan penanaman Sopindo Lame menyeluruh.
tidak dilakukan pencampuran dengan Sopindo yang ambi. Sepertinya ini lami semua, terlihat dari bentuk buah dan spiralnya yang melingkar penuh dengan buah. Ini dia Sopindo lami. Nah, ini dia contohnya kekurangannya. Ini dia membusuk, hitam. Jadi ini bawahnya masih hitam nih, masih mentah, tapi atasnya sudah membusuk. Itulah dia kekurangan dari Sopindo lami. Tuh di TM1, TM2 seperti itu dia. Tapi kalau dia sudah usia mungkin udah lebih lewat di masa-masa jayanya, usia 8 tahun ke atas, Sopindo lami juara, nggak ada imbang, produksinya stabil, selalu stabil. Jadi untuk usia yang sawit besar dengan usia 15 tahun lebih, itu mungkin ada sekitar 18 tahun usianya, itu untuk jumlah buah juga full, masih penuh, setiap batang dipenuhi dengan buah walaupun usianya sudah 18 tahun. Sudah egrekan, sudah tinggi, full semua. Mungkin lain kali akan saya bahas tentang Sopindo lami yang blok usia tanamnya sudah 18 tahun. Nih, ukuran batang sangat besar, jumlah buah banyak, melingkar. Sopindo lami selalu juara untuk jumlah tandan. Kemanapun kita arahnya ini tetap penuh dengan buah. Semua batang penuh dengan buah. Ini dia milik PT. Jadi ini belum lama untuk dilakukan pemanenan. Nih, ukuran batang sangat besar. Besar, kokoh. Buah yang melingkar. Jadi ini waktu dilakukan replanting, penanaman ulang, sebelumnya untuk blok ini juga ditanami dengan Sopindo lami. Dengan usia tanam mungkin 28 tahun dilakukan replanting. Jadi waktu replanting itu pun produksi ini di kebun ini tuh masih tinggi, masih stabil. Namun mengingat dengan proses kerja yang lebih lama dengan sawit yang lumayan tinggi, jadi untuk usia replanting di sini tidak terlalu lama, 25 atau 28 tahun sudah dilakukan replanting. Ukuran batang sangat besar. Sopindo lami memiliki potensi produksi 31 sampai 34 ton per hektar per tahun. Untuk jumlah tandan mampu mengeluarkan 28 tandan per batang per tahun. Untuk varietas lain mungkin hanya 13 atau 14 atau 15. Itu mungkin kalau dia batas, mungkin buah-buah banyak, yang terbilang buah banyak. Kalau Sopindo lami mampu 28 buah tandan. Sopindo lami milik PT. Pupuk borat, baru dilakukan pemupukan borat. Jadi ini semua penuh dengan buah untuk Sopindo lami ini. Mungkin buat yang udah ngerasain, udah nanam, sudah panen, boleh ditulis di kolom komentar berbagi pengalamannya tentang hasil atau performa
atau mungkin kelemahannya tentang dari Shopindulami ini, supaya yang lain juga bisa sama-sama belajar mengetahui tentang penanganan, keunggulan, kelebihan, dan kekurangan dari Shopindulami ini. Shopindulami, ukuran batang yang sangat besar, jumlahnya penuh di TM1, usia 3 tahun sudah segini dia. Nah ini 3 spiral ini waktu pemanenan, 1 1 2 3. Jadi mungkin baru sekitar berapa ya, 5 bulan atau berapa bulan ini dilakukan pemanenan. Shopindulami. Nah itu ada pohon sulaman satu, kita lihat kondisinya. Yang mungkin ini sulaman tidak dikastrasi. Nah ya, ini tidak dikastrasi pohon sulaman. Kita lihat tuh, setiap penuh selalu ada buah, namun ukurannya yang sangat-sangat kecil. Shopindulami tanpa kastrasi seperti ini dia keadaannya. Tandan, ukuran tandannya mungkin beratnya cuma 1 kilo itu. Tapi setiap lepas selalu ada buah. Ini yang sulaman tanpa kastrasi. Jadi kalau kita berkunjung ke kebun PT milik PT, jadi kita itu bisa termotivasi untuk melakukan perawatan agar produksi dari kebun kita itu maksimal. Setidaknya bisa sedikit menyerupai untuk hasil dan performanya. Jadi kita gambarannya sudah melihat PT, tinggal kita membeli varietasnya serupa dengan yang ditanam PT, baru kita lakukan perawatan. Jadi gambarannya kita acuannya dari perkebunan PT. Untuk jarak tanam sepertinya ini tidak ada 9 meter nih. Tidak mencapai 9 meter. Nih, TM1 sudah pelepahnya sudah jumpa. Jadi kebanyakan untuk perusahaan perkebunan PT di sini menggunakan jarak tanam 8x8. Sudah jarang yang menggunakan 9x9. 8x8 atau 8,5. Jadi itu saya kurang tahu apa mungkin pengaruhnya, mungkin mengejar jumlah SPH-nya, mungkin jumlah satuan pohon per hektar. Jadi untuk dilakukan penanaman dengan jarak 8x8 mendapatkan jumlah yang lebih banyak, yaitu 160 batang per hektar. Untuk SPH jarak 8x8, maka 1 hektarnya mampu ditanami sebanyak 160 batang. Jadi kebanyakan juga untuk di sistem PT itu, untuk melakukan penanaman itu dia menggunakan pengglobalan, sistem global. Jumlah hektar dalam satu blok maka dikalikan SPH yang ada. Nah, ketika jumlahnya 10.000 batang, maka 10.000 batang harus tertanam. Dia tidak melihat lokasi lahan yang mungkin sedikit bergelombang, jurang, atau ada parit atau sungai. Jadi ya segitu harus ditanam. Mau tidak mau harus diperpendek jarak tanamnya. Karena semua harus tertanam, itu sudah prosedur yang harus dijalankan. Itulah dia. Kenapa di PT juga banyak jarak tanam yang terlalu rapat. Itu dia penjelasannya. Ini dia bentuk berundulannya. Shopindulami. Ini yang matangnya normal. Matang normal sempurna, dia merah. Tidak mengalami
pembusukan. Ini dia ya contoh yang normal. Jadi untuk Sopindulame ini untuk kecepatan berondol itu terbilang sangat cepat. Mungkin hari ini seperti ini, besok mungkin sudah 3 hari lagi sudah habis, sudah dibawa semua. Begitu dipanen habis, tinggal tandan kosong. Dia akan memberondol semua. Dia akan gampang memberondol kalau untuk Sopindulame ini. Jadi dia terhitung lebih cepat masak. Mungkin hari ini mengkal, besok sudah berondol. Apalagi ditambah dengan curah hujan yang lumayan tinggi. Ini dia sangat tinggi ini. Mungkin sudah ada 1 meter. 1 meter berapa ini? 1 meter 30 nih tingginya. Nih, keadaan batang. Usia 3 tahun lebih, mungkin 3 tahun setengah atau 3 tahun berapa bulan nih. Sangat tinggi Sopindulame. Jadi itu juga ini sepertinya untuk ketinggian pohon juga terlihat tidak merata. Ada yang sangat tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Ini dia Sopindo. Buahnya padat, melingkar, penuh. Jadi yang saya maksud padat itu adalah padat penuh, setiap pelepah tidak ada celah, dipenuhi dengan buah. Bukan padat dalam arti tandannya, namun padat buahnya, jumlah buahnya. Tuh hampir tidak ada celah, penuh dengan buah semua. Inilah dia Sopindo milik PT. Jadi saat kita berkunjung ke kebun PT, melihat-lihat keadaan yang ada di sini, kita akan termotivasi, kita akan lebih semangat untuk merawat kebun kita supaya hasilnya bisa seperti ini. Di TM1 dia sudah seperti ini. Jumlah buah yang tidak pernah kosong. Cuman yaitu dia BCR, kita kalah di BJR. Jumlah buah selalu menang, tidak ada lawan. Jadi keterangannya dari kesimpulan dari video kali ini, untuk Sopindulame jangan ragu, jangan takut untuk kehabisan stok buah. Karena jumlah buah selalu ada, selalu penuh, selalu keliling, selalu melingkar, selalu banyak. Hanya saja kita kalah dalam BJR. Jadi kita untuk 1 ton mungkin BJR-nya 3 kilo atau 4 kilo, kita lebih ekstra lagi untuk melakukan pemanenan dibanding yang BJR 8 kilo. Untuk mencari 1 ton kita hanya butuh waktu sebentar untuk mencarinya. Jadi itu tergantung dari selera, mau yang buah besar atau buah sedang. Kembali lagi ke kita, tergantung selera. Kalau ini saya perlihatkan Sopindulame. Nah, untuk kali ini saya sudahi. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.